wabarakatuh, Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Baik Rizky Utami Halili. Saya adalah mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Flores dengan NIM 20258225541. Hari ini hari Kamis tanggal 13 November tahun 2025. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di sekolah SMA Islam Ulil Albab dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 dengan materi teks hikayat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izah, boleh guru minta salam? Pintunya ditutup. Iya, biar hanya ada kita berdua saja ya di sini. Oke, selamat pagi semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Oke, kabar sudah. Bu Guru sekarang pengen tanya perasaan, boleh? Boleh. Oke, perasaannya gimana hari ini? Happy, biasa aja. Ada yang mungkin sedang tumbuh benih-benih? Sedih. Kenapa? Belum ada kiriman uang. Ya Allah, semoga secepatnya ya. Oke, jadi perasaan kalian semuanya yang kalian rasakan semuanya valid, semuanya benar-benar kalian rasakan. Oke, kalau begitu kita sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai berdoa dulu ya. Kita mulai dengan berdoa dulu. Bu Guru minta Bapak Ketua Kelas untuk memimpin kita berdoa. Silahkan. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama mulai dengan berdoa pada diri masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, selanjutnya Bu Guru akan presensi ya. Kalau ada yang masuk, tolong bilang hadir gitu ya. Jangan ada yang diam. Oke, hadir dan angkat tangannya. Oke? Oke, Anita Rosdiani. Asroka Hadorani Sabila. Oke, Baitu Soleh Darmaya. Khizonatur Ra'yi. Rohatun Astuti. Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Iya. Oke, selanjutnya Bu Guru akan mengecek semangat kalian. Oke, jadi semangat kalian pengen Bu Guru lihat sampai sejauh mana sih semangatnya kelas ini gitu. Oke, sekarang kalau Bu Guru bilang semangat pagi, bilang pagi, 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 tetap semangat luar biasa, yes gitu ya. Oke, bisa? Bisa, oke. Semangat pagi. Pagi, 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 tetap semangat. Luar biasa, yes. Tepuk tangan dulu. Oke, masih tetap semangat. Insya Allah mudah-mudahan kelas ini tetap semangat sampai akhir pelajaran nanti ya. Oke, Bu Guru mau mengingatkan kesepakatan kelas kita. Tidak boleh ada yang berbicara ketika Bu Guru menjelaskan. Tidak boleh ada yang keluar kecuali dia meminta izin kepada Bu Guru. Dan menjaga kerapian, kebersihan kelas, jangan ada satupun sampah. Kemudian jangan ada yang berkata kotor di kelas ini ya. Oke, kemudian yang terakhir saling membantu antar teman. Oke, siap. Oke, selanjutnya Bu Guru pengen menyegarkan pikiran ya, mengulang pembelajaran minggu kemarin. Apakah kalian ada yang ingat pelajaran kita minggu kemarin? Ada? Boleh. Minggu kemarin kita belajar tentang cerita rakyat. Oke. Yaitu hikayat. Selain itu, ada juga sastra lama yang lain seperti legenda, fabel, dan mitos. Betul. Ada tambahan? Ada guru? Boleh. Oke guys, jadi hikayat itu adalah sastra lama yang berbentuk prosa yang asalnya dari Melayu. Pintar. Ada lagi? Tambahan Ibu. Boleh. Biasanya hikayat juga memiliki tokoh-tokoh sakti, mandraguna, dan ceritanya sering berlatar istana.
Benar juga, 100 buat semua jawaban kalian hari ini. Tepuk tangan. Oke. Jadi sekarang ya, Bu Guru akan memberikan kalian, memperlihatkan kalian satu gambar atau beberapa gambar dari laptopnya Bu Guru. Kalian perhatikan, jangan ada yang berkomentar, oke? Tapi sebelum itu boleh Bu Guru pantun nggak? Boleh banget ya. Beli jamu kuku untuk bini. Cakep. Pohon beringin dekat prasasti. Perhatikanlah diriku di sini. Jangan dia yang tidak pasti. Oke, jadi silakan dilihat gambar-gambarnya ya guys. Oke, ini gambarnya. Oke. Gambar yang pertama, sabar. Oke, sudah diperhatikan dan dengan seksama dengan baik gambarnya. Oke, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang terakhir. Sudah? Oke, akhir ada pertanyaan nih. Sebentar pertanyaannya. Oke, apa yang kamu dapatkan dari gambar-gambar tadi? Coba, ada yang boleh, silahkan. Ada ustadz berdakwah, Terus? toleransi sama orang salah. Pintar. Oke, jadi ada tambahan mungkin? Boleh, Dipa. Berarti guru kalau disebutkan berarti kita akan belajar tentang dalam hikayat yang ada nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan terakhir sama saja guru. Mantap, benar banget. Oke, selanjutnya, apakah kamu pernah mendengar cerita rakyat dari daerahmu? Pernah guru. Boleh. Misalnya supaya jadi orang yang adil dan bijaksana. Pintar. Oke. Jadi kesimpulannya kita pengen belajar apa hari ini? Tentang apa? Belajar tentang nilai moral, betul. Pintar. Nah, jadi materi kita hari ini adalah pesan dan nilai moral di dalam teks hikayat. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu seperti apa sih setelah pelajaran hari ini? Adalah satu, kalian mampu memahami dan menganalisis setiap pesan dan nilai moral yang kalian dengar, yang kalian baca, maupun yang kalian tonton. Oke. Yang kedua adalah kalian mampu menganalisis, mengkritisasi setiap karakter di dalam teks hikayat untuk dikaitkan dengan nilai-nilai moral yang ada pada zaman saat ini. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau begitu setelah ini Bu Guru akan memberikan kalian video lagi. Kalian perhatikan dan tonton dengan baik videonya. Oke? Oke, siap kalau begitu. Oke, videonya sebentar ya. Oke. Kota Bali adalah salah satu kota yang di selatan. Kita juga bisa mendapatkan momen menarik di sana. Kita ikuti terus yuk. Hikayat Saijaan dan Ikan Tong. Siapakah engkau ikan? Apa maksudku menyeberangmu? Tanya Datu Mabrur. Aku raja ikan todak yang menguasai perairan ini. Samanimu membuat lautan dodol orang. Kami terusik. Aku memutuskan untuk menyerangmu. Aku pakai Kota Bali, Kalimantan Selatan. Pesan moral, jika kita berusaha sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan membantu dengan caranya. Sebagai sesama makhluk hidup, kita juga harus saling menjaga dan menghormati. Oke, videonya berakhir. Ada satu pertanyaan di setelah videonya. Oke, jadi
Informasi apa yang kalian dapatkan setelah menonton video tadi? Ada? Boleh. Satu Mabrur itu hati mandraguna, tapi dia juga baik hati, padahal dia udah diserang sama ikan todak. Pinter. Berarti kalian udah bisa memahami dong dari yang kalian tonton, apa yang kalian dapatkan dari video tadi. Benar? Udah? Sudah. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Apa sih gunanya? Apa sih yang membuat kita harus bisa memahami cerita rakyat atau teks hikayat? Boleh. Karena dari hikayat kita dapat belajar tentang wayang guru, kayak kebudayaan dan sejarah gitu, Guru. Pinter. Ada tambahan? Nggak ada. Nggak ada. Oke, selanjutnya. Gimana sih cara menemukan nilai-nilai di dalam teks hikayat? Ada? Boleh. Kita baca terus pahami ceritanya dulu, analisis tokohnya, sifatnya, sama dialog dan masalah hidupnya. Gitu. Pintar. Oke, jadi untuk mencari nilainya kita harus membacanya terlebih dahulu. Oke, baca dulu, pahamin teksnya. Begitulah cara kita untuk menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam teks hikayat. Oke, Bu Guru akan menampilkan PPT tentang apa itu unsur-unsur intrinsik, karena pesan dan nilai moral itu masuk ke dalam unsur-unsur intrinsik namanya. Pernah dengar unsur intrinsik sebelumnya? Belum. Jadi unsur intrinsik itu adalah sesuatu atau unsur yang membangun sebuah cerita dari dalam cerita itu sendiri. Oke, baik, Bu Guru akan menampilkan teks atau unsur intrinsik dalam teks hikayat. Oke, jadi yang pertama unsur intrinsik itu yang pertama ada apa? Tema itu secara sederhananya adalah sebuah gagasan utama, ide pokok dari sebuah teks hikayat atau cerita. Oke, yang kedua kita akan bahas tentang latar atau setting. Latar atau setting itu ada 3. Ada latar waktu, suasana, dan lokasi. Dan terakhir ada amanat atau pesan moral. Amanat atau pesan moral itu sederhananya adalah sesuatu yang ingin disampaikan penulis untuk kalian baca, untuk kalian pelajari di kehidupan kalian, seperti itu. Jadi sederhananya itu adalah hikmah dari cerita rakyat atau hikayat. Bisa dipahami? Bisa. Yes. Oke, selanjutnya kita akan membagi kelompok. Oke, kita akan membagi kelompok diskusi. Bu Guru bagi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, tapi kelompoknya kan minggu lalu sudah Bu Guru bagikan. Ya, jadi sekarang kalian duduk di tempat yang sudah kalian sepakati bersama, oke? Oke, kelompok 1, 2, 3, mungkin kelompok 4 nanti di belakang. Boleh, silakan. Ini punya. Oke. Kenapa? Mau ambil bangku? Kan ini bangkunya. Cukup kok. Oke. Kelompok 1, kelompok 2. Oke. Ini kelompok 3. Oke. Berarti itu kelompok 4 ya. Oke. Oke. Sudah? Oke, sudah bagus. Oke. Oke guys, hadap depan dulu. Kan Bu Guru minggu lalu pernah minta kalian bawa peralatan kayak gunting, lem dan lain sebagainya. Ya, karena hari ini kita akan buat poster. Sudah ada? Sudah lengkap? Oke, sudah ada gunting, sudah ada lem ya. Alhamdulillah. Oke, Bu Guru akan bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1 LKPD-nya. Ini kelompok 1. Sama-sama ya. Oke. Ini kelompok 2. Ini kelompok 2. Oke. Kemudian contoh posternya boleh diambil. Oke. Oke. Ini kelompok 3. Oke. Yang terakhir kelompok 4. Ini. Oh iya ya, salah ya. Ya. Oke, hadap dulu. Hadap depan dulu. Nah, Bu Guru di situ kan tolong dilihat ada 2 petunjuk di situ. Kalian diminta pertama untuk mencari nilai
dan pesan moral yang ada di dalam teks hikayat yang sudah Bu Guru bagikan. Oke? Oke, yang kedua, nanti kalian pilih satu nilai untuk dijadikan poster. Misalkan kelompok 1 dapat 10 nilai misalkan. Nah, pilih salah satu saja untuk dijadikan poster. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau begitu silakan mulai dikerjakan. Oke. Silakan dimulai dikerjakan, ditandain dulu mana yang termasuk ke dalam nilai-nilai. Baru dikerjakan posternya ya. Oke, boleh nanti ini dipotong juga nggak apa-apa, ditempel dia terus sebagai inspirasi buat jadi poster jadinya kayak gitu. Oke. Ini dulu. Ini di apa namanya? Kalian baca dulu, terus cari mana nilai-nilainya kan? Oke, silakan dikerjakan, ditandain dulu. Siap. Ntar setelah itu baru dibuat posternya, baru dibuat setelah menemukan. Halo semuanya, sudah siap presentasi? Sudah. Oke, sebelum presentasi silahkan semuanya berdiri dulu. Berdiri. Oke, kita sekarang tes fokus kalian. Bu Guru akan tes fokus kalian. Halo, dengerin dong. Nah, lihat. Bu Guru mau tes fokus kalian. Perhatikan apa yang Bu Guru bilang, bukan apa yang Bu Guru katakan. Oke. Nah, clue-nya itu. Oke, sekarang tangannya semuanya di depan, gini. Oke. Nah, sekarang diputar searah jarum jam. Oke, terus diputar cepat, diputar cepat. Lambat. Cepat lagi. Pegang hidung. Oke, banyak yang bagus, pintar lagi. Oke. Lagi putar pelan. Cepat pelan. Pegang, putar lagi, putar. Pegang dagu. Gak bagus. Oke, gak apa-apa, duduk lagi. Oke, itu sebagai pengecekan fokusnya aja. Oke, kalau gitu siap untuk presentasi? Siap. Kami Bu Guru mohon kelompok 2 silahkan maju ke depan sambil membawa hasil posternya dan tugas yang sudah dibuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini saya Muhammad Zahran Ar-Razan sebagai moderator. Dan dari sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan kali ini dibawakan oleh pemateri pertama kita, yaitu Hulriansa. Padanya disilahkan. Baiklah, kami akan menyampaikan nilai-nilai yang kami dapat dari hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah menceritakan kisah pemuda dari Malaka yang dikenal karena kesetiaan, keberanian, dan kehebatannya dalam ilmu bela diri. Ia bersahabat dengan 4 orang lainnya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekyu. Berkat keberaniannya, Hang Tuah diangkat menjadi laksamana kerajaan Malaka. Namun, suatu ketika ia dikhianati oleh fitnah bahwa ia berselingkuh dengan dayang istana. Raja pun murka dan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Diam-diam, Hang Tuah diselamatkan oleh bendahara. Setelah itu, Hang Jebat yang mengetahui kebenaran fitnah tersebut memberontak kepada raja demi membela sahabatnya. Ketika raja tahu Hang Tuah masih hidup, ia memerintahkannya untuk menumpas Hang Tuah. Akhirnya Hang Tuah berhasil membunuh Hang Jebat, meskipun ia sangat sedih karena harus melawan sahabatnya sendiri. Setelah itu Hang Tuah kembali mengabdi kepada raja dengan penuh kesetiaan. Pesan moralnya adalah agar kita tetap teguh pada prinsip, berani menghadapi tantangan, dan setia kepada negara serta nilai-nilai kebenaran. Oke, selanjutnya. Nah,
Dalam hikayat Hang Tuah, kami menemukan 7 nilai, yaitu kesetiaan atau loyalitas, keberanian atau heroisme, keadilan, kearifan, kebijaksanaan, patriotisme, kesopanan, kesantunan, persaudaraan, dan solidaritas. Sementara nilai-nilai yang masih relevan ada kaitannya dengan nilai zaman sekarang. Menurut kami adalah nilai-nilai leluhur seperti patriotisme. Nilai ini masih relevan, contohnya nasionalisme, semangat ketika upacara, bangga dengan budaya sendiri, kesopanan dan kesantunan. Nilai ini juga masih ada hingga sekarang. Di sekolah masih banyak siswa yang hormat pada guru, masih banyak orang hormat ke orang tua, ya meski sepertinya mulai berkurang. Persaudaraan dan solidaritas. Nilai ini juga masih masyarakat kita masih sering mewujudkannya dengan cara gotong royong, saling bantu dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Dari ketujuh nilai kami memilih nilai patriotisme, yaitu nilai yang mencintai bangsa dan negaranya sebagai poster, yaitu poster ini. Bagus. Oke, jadi gitu hasil presentasi dari kelompok kami. Dan untuk kali ini kami membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang berkenan, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh. Oke, silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, pertanyaannya apa? Untuk presentasi kelompok 2 sangat jelas dan padat, dan Terima kasih. jadinya kita jadi paham apa arti jadi berani, dan untuk posternya sesuai sama tema yang diambil, sangat menarik dan sangat jelas. Terima kasih. Oke. Jadi pertanyaannya, kenapa tidak ada nilai keadilan dan keberanian dalam bagian yang ada pada zaman sekarang, padahal di nilai-nilai yang kalian sebutkan tadi itu ada? Oke, thank you. Izinkan kami untuk berdiskusi sebentar. Oke, boleh diskusi dulu. Nanti ya, yang kedua saya. Ini kok saya. Ini berarti ini dijawab ya. Nanti lama-lama diskusi biar berapa. Tulis berapa anak jawab. Anas jawab. Ayo ini ya pada mana? Yang sini yang jawab. Ini belum. Pura-pura dulu. Oke, ini kritik mana kritik di mana? Tambahin lagi kata siapa itu. Nah. Pertama ini jam tadi. Tambahin lagi kata ada itu. Sekian dari jawaban kami. Bisa. Kelompok 4 yang bertanya tadi kan. Sudah? Atau masih? Oke, boleh. Halo, yang bertanya dan Oke, untuk pertanyaan dari Rohatun kelompok 4 yang diwakilkan oleh Rohatun Astuti, dalam kali ini akan dijawab oleh Saudara Anas Muntazar. Baik, dari jawaban hasil diskusi kami, menurut jawaban kami ialah karena menurut kami keadilan sekarang itu udah nggak ada. Korupsi udah jadi budaya yang harus diberantas di Indonesia. Cintain. Makanya bagi kami itu nggak relevan lagi dengan zaman sekarang ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali duduk kelompok 2. Oke, Bu Guru akan kasih penguatan sedikit tentang pelajaran kita hari ini. Kita belajar apa hari ini? Hikayat tentang apa? Bagian apa? Ya, pesan dan nilai di dalam hikayat. Oke, penguatan materinya, Bu Guru akan kasih kalian pengulangan materi. Pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang nilai dan pesan moral. Nilai itu adalah suatu ukuran, ya, ukuran untuk membuat orang apakah ini bernilai atau tidak. Maksudnya adalah ukuran sebagaimana perilaku kita dilihat sebagai masyarakat, apakah itu sudah baik atau tidak. Seperti itu. Seperti nilai keadilan, nilai kesetiaan, itu termasuk ke dalam nilai. Kalau pesan moral, sederhananya dia adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada para pembacanya. Oke, nilai-nilai itu dan pesan itu bagaimana caranya untuk ditemukan? Pertama adalah mencari, memahami dan membaca dulu, kemudian menganalisis, kemudian menganalisis setiap tokoh, dialog maupun konflik yang ada di dalam teks hikayat. Oke, kalau begitu untuk merefleksi hari ini, Bu Guru akan memberikan kalian teks atau sticky note. Nah, sticky note ini Bu Guru akan bagikan satu persatu. Nanti kalian akan tulis dalam sticky note ini apa sih yang kalian dapatkan hari ini. Oke, kemudian nilai apa sih yang ingin kalian terapkan di kemudian hari setelah hari ini, seperti itu. Dan apakah Kak tulis juga kalian senang nggak sama pelajaran hari ini di dalam sticky note ini? Boleh? Boleh. Oke, kalau begitu Bu Guru bagikan. Untuk ada yang belum? Sudah semua? Oke, Nana sama Hidayatul Maula belum? Oke, jadi kesimpulan hari ini adalah sebentar. Oke, teks hikayat mengajarkan bahwa nilai-nilai kebaikan bersifat abadi lintas zaman. Oke, melalui hikayat kita belajar menjadi manusia yang berakhlak, berbudaya, dan bijak dalam bertindak. Oke, itu kesimpulan kita hari ini ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, Bu Guru harapkan kalian membaca teks negosiasi. Soalnya kita akan membahas teks negosiasi di pertemuan selanjutnya. Kalian boleh cari buku di internet, kalian cari buku di perpustakaan bebas. Oke, biar ada pegangan atau ada materi yang kalian tahu tentang pelajaran kita yang selanjutnya. Oke, Bu Guru ada motivasi untuk kalian ya. Motivasinya adalah jadilah seperti tokoh-tokoh yang ada di dalam hikayat yang berani ketika dihadapkan dengan ujian yang macam-macam bentuknya, diberikan kesabaran, diberikan keteguhan hati. Karena apa? Pesan moral ini bisa jadi adalah cahaya yang mungkin menuntun kalian di masa depan. Oke, teman-teman. Oke, kalau begitu sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, sekali lagi kita tutup. Tadi kita buka dengan pembelajaran kita hari ini, kita buka dengan melapaskan doa. Hari ini juga kita tutup dengan berdoa. Oke, kalau begitu silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada